Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat guru yang berbahagia, apa kabar? Jumpa lagi bersama Joko Wahyono di sini. Kita kali ini akan membahas masalah guru penggerak, 5 program terbaru sekolah penggerak dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa suksesnya pendidikan nasional tidak terlepas dari 3 unsur. Yang pertama adalah pendidikan di rumah, yang kedua pendidikan di sekolah, yang ketiga adalah pendidikan di masyarakat. Jadi peran antara orang tua, guru, dan masyarakat ini sangat dominan dalam menyukseskan pendidikan. Kita ketahui bersama bahwa pendidikan nasional kita, dalam arti Kementerian Pendidikan, sudah saat ini berusaha untuk mengoptimalisasi program-programnya. Kebetulan memang saat ini sedang terjadi pandemi, maka pada saat yang bersamaan kita program-program yang diluncurkan tujuannya untuk mengoptimasi. Saya lebih suka menggunakan kata optimasi daripada kata memperbaiki. Sebab kalau kata memperbaiki itu terkesan ada yang salah sebelumnya. Tapi kalau mengoptimasi adalah apa yang sudah dijalankan, ditingkatkan kemampuannya menjadi maksimal. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa tanggal 12 Februari kemarin pemerintah sudah baru saja meluncurkan program kurikulum Merdeka tahun 2002 sebagai pengganti atau istilahnya pengganti yang beberapa waktu lalu digadang-gadang sebagai kurikulum baru, kurikulum prototipe. Jadi kurikulum prototipe sudah tidak berlaku lagi karena pemerintah sudah melaunching nama baru dari kurikulum prototipe itu menjadi kurikulum Merdeka. Nah, peran sekolah dalam ini sangat menentukan karena di sekolah tentunya kita ketahui ada murid, ada guru, dan kemudian ada fasilitas dan kurikulum. Nah, guru sudah sudah ada gerakan untuk guru merdeka, melalui program guru penggerak, guru merdeka belajar. Kemudian kurikulum dioptimalisasi menjadi kurikulum merdeka. Lalu siapa di sini yang menyelenggarakan ini semua? Tentunya adalah satuan pendidikan atau sekolah penggerak. Sehebat apapun guru, sehebat apapun kurikulum, tapi kalau situasi di sekolah tidak mendukung peran ini semua, peran guru, peran kurikulum, tentunya tidak akan berjalan secara maksimal. Untuk itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan meluncurkan 5 program terbaru sekolah penggerak. Ikuti Bapak Ibu sampai tuntas. Nanti di akhir presentasi ini, bagi Bapak Ibu yang memerlukan PDF-nya, kami akan membagikan PDF secara gratis, secara cuma-cuma. Bapak Ibu, sebelumnya kita persamakan persepsi dulu tentang apa itu sekolah penggerak. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul, artinya kepala sekolah dan guru. Jadi kepala sekolah dan guru dulu yang menjadi unggul, baru anak-anak nantinya akan menjadi unggul juga. Kemudian sekolah penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Jadi
peran sekolah sangat penting ya untuk sebagai katalisator untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia ya. Nah, kita lihat kembali tentang visi pendidikan Indonesia. Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Apa itu pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila adalah pelajar yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan. Ya, ini profil daripada pelajar Pancasila. Jadi semua yang dilakukan sekolah, semua yang dilakukan guru tidak terlepas dari visi pendidikan ini. Ya. Visi apa? Visi pendidikan Indonesia yang terciptanya nanti pelajar Pancasila. Ada 5 tantangan Bapak Ibu yang nantinya tentunya sekolah ini akan menjadi penggerak ya, bagaimana mengubah tantangan ini menjadi peluang ya. Jadi kalau kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tantangan yang dihadapi pihak sekolah ya. Yang pertama adalah tantangan ekosistem, kategori ekosistem ya. Situasi sekarang adalah sekolah sebagai tugas ya. Ini kelihatan birokratisnya di sini ya. Kemudian arahan masa depan sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan. Nah, di sini sudah berubah yang tadinya birokratis menjadi suatu kegiatan belajar yang menyenangkan ya. Atau katakanlah lebih ke pemberdayaan ya. Kemudian pimpinan sebagai pengatur. Nah, ini juga masih kelihatan birokratis. Pimpinan memberikan pelayanan ya, service of excellence. Jadi bagaimana seorang pemimpin di sekolah merancang kepelayanan supaya pelayanannya bisa menjadi the best ya, excellent. Jadi service of excellence itu menjadi yang harus dicanangkan oleh pimpinan sekolah. Kemudian manajemen sekolah selalu administratif, jadi mementingkan administratif. Jadi kalau misalkan ada pengawas datang yang dilihat apa administratifnya ya, bagaimana RPP-nya, bagaimana persiapan-persiapannya, administrasi mengajarnya, semuanya akan dilihat. Nah, ke depan manajemen sekolah yang kolaboratif dan kompeten. Ya, jadi bukan administratifnya, tapi bagaimana kompetensi sekolah yang bisa berkolaborasi untuk memberikan suatu pelayanan yang baik. Masih ada PAUD yang belum melibatkan orang tua. Ya, kemudian keselarasan pendidikan di rumah dan sekolah. Ya, seperti saya katakan tadi, peran orang tua ya, dan sekolah ini sangat penting, utamanya di PAUD karena PAUD itu adalah basic sebenarnya membantu lebih jauh bagaimana pendidikan keluarga yang bisa dilembagakan di pendidikan prasekolah ya. Kemudian yang kedua adalah kategori guru. Kategori guru sebagai pelaksana kurikulum ya. Kemudian arah masa depan nanti ya, guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum. Jadi di sini guru betul-betul sebagai subjek ya, bukan sebagai objek pelaksana, tapi sebagai subjek pemilik dan membuat kurikulum ya. Jadi kemerdekaan guru untuk bisa melakukan perubahan ini sangat diberi ruang gerak di kurikulum merdeka ini ya. Kemudian guru sebagai sumber pengetahuan satu-satunya ya. Nah, kalau dalam hal ini saya juga tidak sepakat bahwa sebelumnya pun di kurikulum tahun 2013 ya, guru sebagai fasilitator juga, bukan sebagai bukan sumber pengetahuan satu-satunya ya. Guru sebagai fasilitator dari berbagai sumber pengetahuan ya. Dalam hal ini sebenarnya fokusnya di sini sebagai fasilitator yang dulu mungkin belum maksimal, saat ini dimaksimalkan ya. Jadi kalau dikatakan sumber pengetahuan satu-satunya, saya juga tidak sepakat ya, bahwa teman-teman di kurikulum 2013 pun sudah melakukan banyak hal tentang guru menjadi fasilitator untuk murid-muridnya ya.
Kemudian pelatihan guru berdasarkan teori, pelatihan guru berdasarkan praktik, ya ini teori dan praktik juga sebenarnya ya. Kemudian PAUD, metode drilling dan teacher center, ya PAUD kompetensinya meliputi pedagogik dan sosio emosional. Ya. Kemudian di kategori pedagogik, siswa sebagai penerima pengetahuan, ya. Kemudian pembelajaran berorientasi pada siswa. Ya. Dulu juga sama ya, kurikulum 2013 juga pembelajaran juga berorientasi pada siswa ya. Namun di sini karena berbagai alasan, terutamanya alasan yang menyangkut tentang sempitnya waktu ya, maka orientasinya bisa beralih yang tadinya sebagai penerima pengetahuan ya, yang harapannya sebagai orientasi pada siswa, kemudian kembali kepada penerima pengetahuan. Pedagogik fokus kepada kegiatan tatap muka, ya pembelajaran memanfaatkan teknologi. Ya. Jadi dampak dari pandemi ini tidak selalu buruk saya kira ya, karena kita saat ini para guru sudah begitu terbiasa dengan penggunaan teknologi ya, utamanya penggunaan pembelajaran jarak jauh ya. Jadi ini sudah yang sebelumnya mungkin sangat langka, artinya jarang sekali terjadi pembelajaran dilakukan secara jarak jauh ya. Kemudian pendekatan bermain dan calistung ya, ini untuk PAUD ya. Pendekatan bermain adalah belajar bermakna sesuai dengan konteks ya. Pengajaran berdasarkan pembagian umur ya. Pembelajaran berdasarkan level kemampuan siswa ya. Di sini ada dasarnya adalah kemampuan siswa. Kurikulum perkembangannya linier ya, ini perkembangannya fleksibel ya. Kenapa di sini linier? Karena sudah dibagi pelajaran per minggu, materinya apa, kemudian minggu depan apa, sampai 1 semester 1 tahun sudah dirancang untuk bisa pencapaian. Sedangkan di sini adalah fleksibel. Karena apa? Karena intinya adalah kompetensi ya. Kurikulum berdasarkan konten ya, lebih ke materi, tapi di sini kurikulum berdasarkan kompetensi ya. Kemudian fokus kepada kegiatan akademik, fokus kepada soft skill dan pengembangan karakter ya. Patahan antara kurikulum PAUD dan SD ya, transisi yang mulus. Jadi ini ada semacam kesenjangan di sini antara kurikulum PAUD dan kurikulum SD ya. Nah, kalau PAUD ini udah jelas lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan sifatnya project based learning ya, lebih banyak ke project ya, ke kompetensi. Sementara ketika masuk ke SD ya, mereka sudah kemarin itu sudah kembali ke konten gitu ya. Jadi saat ini justru SD yang berubah ya, sehingga ketika transisi antara PAUD dan SD jadi semakin mulus. Karena apa? Karena di SD pun lebih banyak menggunakan project based learning gitu ya. Kemudian sistem penilaiannya pun bersifat sumatif dan menghukum ya. Jadi biasanya ada ulangan tengah semester, ada ulangan semester, dan di situ nanti ada penilaian sifatnya, kemudian lebih kepada labeling ya, artinya siswa sudah pencapaian siswa ya, kemudian ini sifatnya sumatif, ini lebih sifatnya menghukum ya, sifatnya memberikan labeling kepada siswa, pencapaiannya sampai di mana dan lain-lain. Nah, kalau penilaian formatif ini sifatnya mendukung. Nah, di mana sifatnya mendukung ini ya, ini sebenarnya di materi saya sebelumnya ini ada khusus membahas tentang seperti apa sih sumatif yang menghukum itu, seperti apa sih formatif yang mendukung itu ya. Mungkin di sini saya tidak menjelaskan secara umum, tapi yang jelas sumatif itu lebih kepada labeling ya, lebih ke labeling, sementara formatif lebih kepada mendukung. Nah,
seperti apa, silakan Bapak Ibu kembali melihat bagaimana sistem penilaian dengan menggunakan itu kurikulum prototipe ya. Nah, ini ada 5 program terbaru. Ini hal yang penting yang akan kita bicarakan dalam materi ini adalah 5 program terbaru sekolah penggerak. Bapak Ibu, ini ada 5 ya. Jadi program sekolah penggerak terdiri dari 5 intervensi yang saling terkait dan tidak dipisahkan. Jadi sekolah penggerak, jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah saling keterkaitan ada. Yang pertama apa? Yang pertama adalah pendampingan konsultatif dan asimetris ya. Program kemitraan antara Kemdikbud dan pemerintah daerah, di mana Kemdikbud memberi pendampingan implementasi sekolah penggerak ya. Nanti kita jelaskan di bagian 1. Kemudian yang kedua juga demikian, penguatan SDM sekolah. Jadi penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, pendidik dan guru melalui program pelatihan dan pengembangan intensif ya, coaching one to one dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemdikbud. Ya, jadi nanti saya jelaskan rinciannya ya. Yang ketiga, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas ya. Dan yang keempat, perencanaan berbasis data, manajemen sekolah, perencanaan berbasis refleksi sekolah, dan digitalisasi sekolah. Ini yang menarik Bapak Ibu ya. Penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi dan pendekatannya customize ya. Nah, satu-satu yang kita akan bahas ya. Pendampingan konsultatif dan asimetris ya. Jadi program kemitraan antara Kemdikbud pemerintah daerah, di mana Kemdikbud memberi pendampingan implementasi sekolah penggerak. Jadi melalui Kemdikbud melalui UPT di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi Pemda provinsi dan kabupaten kota dalam perencanaan program sekolah penggerak ya. Jadi ini akan turun langsung dari Kementerian Pusat turun ke provinsi dan kabupaten untuk ikut dalam perencanaan sekolah penggerak yang ada di kabupaten kota masing-masing ya. Jadi UPTD Kemdikbud di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan Pemda selama implementasi sekolah penggerak, seperti fasilitasi Pemda dalam sosialisasi terhadap pihak-pihak yang dibutuhkan hingga mencari solusi terhadap kendala lapangan pada waktu implementasi. Jadi ketika ini dirancang ya, sekolah akan berkolaborasi dengan siapa ya, tentunya hal ini dengan pihak-pihak di luar sekolah tentunya. Nah, dalam hal ini Kemdikbud bisa memberikan bantuan akses untuk bisa membantu pihak pemerintah daerah atau membantu pihak sekolah untuk bisa mengimplementasikan ya program-program yang sudah dibahas bersama itu gitu ya. Kemudian yang kedua, penguatan SDM sekolah. Penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, pendidik dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif ya, one-to-one dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemdikbud. Jadi pelatih untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, pendidik dan guru ya. Jadi pelatihan implementasi pembelajaran dengan paradigma baru bagi kepala sekolah, pengawas, pendidik dan guru. Pelatihan kepemimpinan pembelajaran bagi kepala sekolah, pengawas dan pendidik ya. Jadi dilakukan 1 kali 1 tahun selama program latihan nasional untuk perwakilan guru, sementara guru lain dilatih oleh in-house training. Jadi keterpaduan ya, agar misi visi pendidikan ini bisa selaras, maka mulai dari kepala sekolah, pengawas, pendidik dan guru itu akan dilatih bagaimana seharusnya pendidikan, visi pendidikan ini bisa berlangsung ya. Yang terjadi sebelumnya ketika guru-guru itu diberi pelatihan
sementara kepala sekolahnya tidak diberi pelatihan, pengawasnya tidak diberi pelatihan, ya, pendidiknya tidak diberi pelatihan, ya, sehingga ada kesenjangan informasi, sehingga guru tidak bisa melakukan praktik secara maksimal, ya. Kemudian pendampingan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, pendidik dan guru. Jadi ada in-house training, lokakarya tingkat kabupaten, ya, komunitas belajar, praktisi, kelompok mata pelajaran, ya. Kemudian ada program coaching, ya, one-to-one dengan kepala sekolah, bermitra dengan kepala sekolah, guru dilatih nasional untuk pendampingan berkelompok dengan guru, ya, dilakukan berkala 2-4 minggu sekali selama program, ya. Kemudian implementasi teknologinya adalah literasi teknologi, platform guru, ya. Jadi ada profil dan pengembangan kompetensi, platform guru pembelajaran, ya, platform sumber daya sekolah, platform rapot pendidikan, ya. Di sini masuk ke dalam digitalisasi sekolah, ya, sehingga guru-guru juga nantinya akan banyak mendapatkan resource, ya, resource belajar, sumber-sumber belajar dari aplikasi yang juga disiapkan oleh kementerian. Dan saat ini aplikasi Merdeka Mengajar itu sudah diluncurkan, ya, bersamaan dengan peluncuran kurikulum Merdeka, ya. Bersamaan dengan kurikulum Merdeka diluncurkan juga platform Merdeka Mengajar. Satu pelatih ahli untuk 5-7 kepala sekolah, ya. Pelatih ahli akan mendampingi guru sekolah secara berkelompok, ya. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, ya. Terdiferensiasi, ya, poinnya di sini terdiferensiasi. Jadi ada perbedaan istilahnya tuh keberminatan siswa, ya. Jadi kalau misalkan anak-anak teori Howard Gardner, anak-anak yang punya kecenderungan matematika logis, kemudian linguistik, kemudian ada 8-9 kecerdasan, ya, kecerdasan tadi intrapersonal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan natural, ya, kecerdasan spasial, ya, kemudian kecerdasan lain-lainnya, itu tentunya akan mendapat, itu semuanya tentunya terjadi satu perbedaan, ya, antara siswa yang mempunyai keberminatan tadi, ya, keberminatan, kemudian kecerdasan yang berbeda juga harus mendapat pendekatan, ya, juga harus berbeda, ya, tidak sama untuk melakukan pembelajarannya. Jadi di sini ada program interkulier, pembelajaran terdiferensiasi, ya. Jadi pembelajaran tidak sama, tidak selalu klasikal, tapi ada perbedaan antara kecerdasan dan keberminatan anak tadi, ya. Capaian pembelajaran disederhanakan. Siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Yang ketiga, guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan, ya. Ini semuanya nanti akan disediakan oleh aplikasi, ya, sehingga Bapak Ibu guru akan lebih mudah untuk mendapatkan mendapatkan resource tadi, ya. Kemudian untuk pelaksanaan mengimplementasikan pelajar Pancasila tadi, ya, jadi sampai program intrakurikuler, ada program kokurikuler, ada lintas mata pelajaran berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum, pembelajaran interdisipliner di luar kegiatan kelas, melibatkan masyarakat, muatan lokal dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan isu global, ya. Jadi intra dan kokurikuler ini disatukan, Bapak Ibu, ya. Kalau dulu kan dilakukan sebagai tugas di luar kegiatan sekolah, ya. Sekarang intra itu dan kokurikuler itu disatukan. Artinya begini, dipecah jamnya, ya, ada pelajaran yang intrakurikuler dan disediakan waktu khusus untuk kokurikuler juga. Jadi guru sangat punya cukup waktu untuk bisa
mengembangkan pembelajarannya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat struktur kurikulum kembali ya, untuk bisa memahami program intrakurikuler dan program kokurikuler. Yang keempat adalah perencanaan berbasis data ya. Jadi manajemen berbasis sekolah, perencanaan berdasarkan refleksi diri sekolah ya. Jadi laporan ini potret kondisi mutu sekolah ya, bahan untuk refleksi diri, perencanaan program perbaikan dan pendampingan UPT ya, UPT dan atau pelatih ahli di sini ya. Jadi di sini akan terlihat ya, Bapak Ibu akan terlihat kondisi sekolah Bapak Ibu nanti ya. Apa-apa setiap sekolah tentunya berbeda-beda. Apa yang perlu dibantu di sekolah ini ya untuk bisa dikembangkan. Jadi ini bahan untuk refleksi, kemudian perencanaan program untuk perbaikan-perbaikan di sini. Ya. Tentunya ada pendampingan dari UPT dan pelatih sekolah dan semuanya berbasis data ya. Akan ada formula-formulanya nanti ya, akan disampaikan dari pihak kementerian tentunya ya. Yang kelima adalah digitalisasi sekolah ya. Penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi dan pendekatan yang customize ya. Di sini platform guru ada profil dan pengembangan kompetensi, alat bantu guru untuk meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran berbasis micro learning dan habituasi. Jadi ada aplikasi Merdeka Mengajar ya, untuk bisa ini merupakan platform guru nanti yang bisa Bapak Ibu masuk ke dalam sistem tersebut ya, bisa login dan saat ini juga sudah bisa dilakukan ya. Nanti caranya bagaimana, ketik aja di YouTube ya, bagaimana cara login Merdeka Mengajar, dan itu saya kira sudah banyak tutorialnya ya, untuk Bapak Ibu bisa masuk ke dalam program platform ya, platform digitalisasi sekolah ini. Jadi yang berikutnya platform guru pembelajaran, alat bantu guru untuk menjalankan pembelajaran dengan paradigma baru dan pembelajaran terdiferensiasi ya. Kemudian platform sumber daya sekolah, meningkatkan fleksibilitas, transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen sumber daya sekolah ya. Dan dashboard raport pendidikan, memotret kondisi mutu pendidikan secara akurat dan otomatis ya, dirujuk untuk evaluasi dan perencanaan. Jadi ini sangat lengkap sekali ya, sangat lengkap sekali Bapak Ibu program ini ya. Jadi mulai dari bagaimana mengubah situasinya, tantangan-tantangan yang dihadapi, kemudian 5 program utama ini, program terbaru ini ya, ini bisa tentunya akan sangat membantu sekolah ya. Sekolah tidak dibiarkan untuk berjalan sendiri, tapi semuanya ada pendampingan, baik pendampingan yang langsung didapatkan dari pihak kementerian melalui kabupaten kota ya, tentunya kepala-kepala sekolah nanti punya tim ya, punya kelompok kepala sekolah yang terus-menerus akan meningkatkan kompetensi dari sekolah tersebut ya. Jadi bagaimana sekolah tersebut bisa, bagaimana cara mengoptimalisasi ya, mengoptimize sekolah penggerak ya, agar implementasi kurikulum Merdeka ini bisa dapat berlangsung dengan cepat ya, sesuai dengan target yang sudah dicanangkan oleh pihak kementerian ya. Jadi selama 2 tahun 2022, 2023, 2024 ya. 2024 nanti akan dievaluasi kembali apakah kurikulum baik kurikulumnya, baik sekolahnya, unit sekolahnya,
baik gurunya, semuanya akan dievaluasi. Bila memang ini baik untuk diteruskan, tentunya tahun 2024 akan ada kurikulum permanen ya, untuk bisa menjalankan meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia tentunya ya. Saya kira begitu Bapak Ibu. Siapa saja yang berperan dalam program sekolah penggerak ini? Ya tentunya yang pertama apa Pemda ya. Jadi di Pemda, di pemerintah daerah ini nanti ada pelatih, ahli dan pengawas. Jadi pelatih ahli melakukan pendampingan kepala sekolah, pengawas mendapat pelatihan dan pendampingan ya. Kemudian kepala sekolah apa? Ya, kepala sekolah berkolaborasi dalam community of practice dengan kepala sekolah penggerak lain ya. Jadi ada semacam kelompok kepala sekolah ya. Jadi ada semacam kalau sekarang kelompok kepala sekolah ya, nantinya juga sebenarnya sama. Jadi berkolaborasi, apa yang sudah dilakukan di sekolah lain bisa saling sharing ya, untuk bisa mengembangkannya. Kepala sekolah mendapat pelatihan manajemen dan instruksional leadership ya. Jadi ini juga pelatihan tidak saja menyangkut bagaimana berkolaborasi, tapi juga bagaimana bagaimana cara memimpin yang efektif ya. Kemudian komite pembelajaran guru, jadi dipilih oleh kepala sekolah untuk membantu pembelajaran guru, menjadi fasilitator pembelajaran guru. Jadi di guru sendiri ada komite ya, ada kelompok guru ya, di mana di sini ada satu orang ditunjuk oleh kepala sekolah yang untuk membantu ya, sebagai fasilitator pembelajaran guru ya, guru pamongnya lah di sini ya dulu. Kemudian untuk guru sendiri akan menggunakan platform pembelajaran mandiri guru ya, kemudian menerapkan prinsip pengajaran dan penilaian secara efektif ya. Jadi di sini guru juga punya bisa menggunakan platform yang disediakan oleh difasilitasi oleh platform Merdeka Mengajar tadi ya. Untuk murid gimana? Untuk murid akan menggunakan pembelajaran dengan paradigma baru ya, pembelajaran intrakurikuler yang terdiferensiasi ya. Jadi anak mempunyai kecerdasan tertentu, tentunya mendapat pendekatan tertentu, tidak disamakan ya, tetapi ada pendekatan-pendekatan yang berbeda, dan tentunya guru juga akan dilatih untuk bisa mencapai melakukan pendekatan-pendekatan secara terdiferensiasi tadi ya. Proyek kurikuler lintas mata pelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum ya. Nah ini yang diinikan. Jadi tadi komite orang tua juga mendapat manfaatnya ya, membawa kepentingan. Mitra perguruan tinggi juga akan bersama-sama sekolah ya, untuk bisa memajukan program sekolah penggerak ini ya. Jadi teknologi, komite orang tua ya, ini semuanya bermitra ya, untuk bisa berperan memajukan sekolah ya. Sekolah penggerak adalah bagian dari ekosistem pendidikan. Di jangka panjang semua sekolah akan menjadi sekolah penggerak. Jadi tahun 2021 ini ada 34 provinsi, 2.500 sekolah penggerak yang sudah dilakukan pemerintah kemarin, dan hasilnya cukup bagus karena sudah mengurangi kehilangan pembelajaran ya, cukup besar, sekitar 75 sampai 90% ya kalau nggak salah ya. Jadi yang menggunakan kurikulum sebelumnya kehilangan 6 bulan pelajaran, dengan menggunakan kurikulum darurat ya, sekolah-sekolah penggerak ini menjadi contohnya ya, menjadi diuji coba di sekolah penggerak ini. Ternyata mereka hanya kehilangan 1 bulan saja ya. Jadi yang tadinya 6 bulan kehilangan 1 bulan, itu hal yang luar biasa ya. Di tahun 2022-2023 34 provinsi 250 rencananya akan ada 10.000 sekolah penggerak ya. Kemudian di tahun 2003-2004 akan ada 20.000 lagi sekolah penggerak ya. Kemudian di tahun 2024 sampai 2025 ya,
akan tambah lagi 40.000 sekolah penggerak. Jadi di tahun 2026-2027 diharapkan ada penambahan sekolah penggerak. Di tahun 2007-2008 100% sekolah menjadi sekolah penggerak ya. Diharapkan dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam jangka 5-6 tahun ya, diharapkan 100% sekolah di Indonesia semuanya menjadi sekolah penggerak, dimulai dari tadi 2.500, 10.000, 20.000, 40.000 ya, dan penambahan sesuai dengan kondisi di sekolah penggerak tadi ya. Saya kira begitu. Manfaat untuk pemerintah daerahnya apa ya, ini ya tadi mungkin perlu dijabarkan secara khusus. Meningkatkan kompetensi SDM sekolah ya, tentunya ini tugas pemerintah daerah juga untuk membantu meningkatkan kompetensi SDM sekolah, membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan ya. Tentunya pemerintah daerah juga punya peran untuk bisa memberikan memberikan fasilitas ya untuk pembelajaran supaya lebih menyenangkan ya. Efek multiplier dari sekolah penggerak ke sekolah lain. Jadi kalau misalkan satu sekolah itu dianggap sudah bagus, tentunya ini akan menjadi mempunyai efek ke sekolah lainnya ya, berdampak untuk sekolah lainnya, tidak sendiri, tidak satu sekolah, tapi sekolah ini akan berimbas kepada sekolah-sekolah yang lainnya. Yang kemudian mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah. Jadi secara umumnya nanti tentunya kalau sekolah-sekolah ini sudah bergerak, sudah sesuai dengan kualitas yang diharapkan, tentunya yang menikmati ya tentunya pemerintah daerah ya. Karena apa? Karena setiap daerah akan ada percepatan untuk peningkatan mutu pendidikan di daerahnya. Nah, peluang mendapatkan penghargaan sebagai daerah penggerak pendidikan. Nah, ini tentunya ada reward yang diberikan oleh pemerintah. Daerah-daerah mana saja yang yang cepat bergerak ya, tentunya akan mendapat penghargaan menjadi sekolah penggerak pendidikan ya. Kemudian menjadi daerah rujukan praktik baik dalam pengembangan sekolah penggerak. Jadi ketika sudah menjadi sekolah rujukan ya, tentunya akan menjadi sekolah contoh dan menjadi menjadi contoh sekolah-sekolah di lingkungannya, bahkan dari daerah-daerah lain akan datang ke sekolah tersebut untuk belajar. Jadi kalau saat ini mungkin kita melihat bahwa banyak orang belajar ya, terutama kami yang di Kalimantan ini belajar ke Jawa ya. Nantinya tentunya tidak dilihat dari Jawanya ya, karena di sana punya banyak sumber dayanya, tidak. Kesempatan diberi hal yang sama, bisa aja dari Kalimantan, bahkan dari Sulawesi ya, bahkan orang Jakarta bisa datang ke Sulawesi untuk belajar bagaimana menjadi sekolah penggerak yang berstandar nasional, yang sudah diberi penghargaan oleh pemerintah ya. Saya kira begitu. Manfaat untuk sekolah tentunya meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun 3 tahun pelajaran ya. Ini utamanya meningkatkan mutu, meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru, percepatan digitalisasi sekolah ya, kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi sekolah lain, percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila ya, mendapatkan pendampingan intensif ya untuk transformasi sekolah, memperoleh tambahan anggaran ya. Tentunya ini baik untuk merangsang teman-teman di sekolah ya, agar sama-sama bisa meningkatkan mutu pendidikannya di sekolah masing-masing, dimulai dari ya sekolah Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu, bila Bapak Ibu menginginkan PDF-nya ya tentang program sekolah penggerak ini, Bapak Ibu silakan tulis di komentar, saya mau sekolah penggerak ya, supaya ini saya bisa membedakan dengan program yang lainnya, dengan PDF yang lainnya ya. Namun demikian, sebelum Bapak Ibu mendapatkan informasi semua dari sini, jangan lupa subscribe ya,
jangan lupa subscribe, kemudian tulis saya mau sekolah penggerak ya. Nanti tim kami akan mengirimnya kepada Bapak Ibu untuk mendapatkan sumber PDF-nya agar Bapak Ibu bisa mendalami program terbaru sekolah penggerak ini. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih, selamat beraktivitas, tetap semangat, salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.